Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan hidup kami. Maka pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami dan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapan Yesus untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Kata Yesus, "Apa yang kau kendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang sebelah kananmu dan yang lain lagi sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, kata Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum?" Kata mereka pada Yesus, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah jadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi keterkemukaan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Puji Tuhan, firman Tuhan sangat menarik. Kalau dunia ingin jadi besar, baik, dia berusaha untuk menjadi besar. Tapi firman Tuhan terbalik. Kalau kita ingin jadi besar, kunci rahasianya mau menjadi pelayan atau pelayan atau hamba atau dulos atau abdi. Kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata pada ayat 2, "Tidak ada demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah orang yang jadi pelayan." Kalau ingin besar, kita menjadi pelayan. Justru dunia menonjolkan semakin besar, semakin hebat kuasanya. Tapi di hadapan Tuhan beda. Semakin besar kita semakin merendah. Bagikan gandum semakin tinggi, ya semakin gandum semakin tunduk. Jadi kayak gitu. Kalau kita ingin diangkat dalam karya, dalam ekonomi, hanya satu kunci, mau di hamba, mau dengar suara Roh Kudus, mendengar suara majikan kita, ada Tuhan kita, sehingga kita boleh layak menjadi tinggi karena Dia yang meninggikan semua. Sebab kenapa? Sebab Tuhan memberikan contoh pada ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Dia Tuhan rela menjadi katakan Anak Manusia atau Yesus jadi hamba. Ingat Filipi 6:2 TV 2 ayat yang ke-6. Dia
rela menjadi hamba yang hina. Pada ayat 6 dan 7. Dia rela menjadi hamba yang hina. Dia jadi manusia. Dia rela menjadi miskin. Kubur pun minjem. Apa yang punya Yesus? Sedangkan emak bumi dan isinya dia punya, tapi dia mau rela menjadi miskin sampai tidak punya kayu salib. Dia hanya tubuhnya yang menutup sedikit. Semua jubahnya dilucut dipakai dia. Dia benar-benar sengsara. Dia miskin. Dia rela menjadi paling hina untuk keselamatan saudara saya. Dia mau berendah. Namanya hamba, tidak ada hak hamba. Diomelin dia, dimaki-maki dia, diapain dia, dia bagaikan domba yang bisu. Ya, kita juga rela. Kita lepaskan hati kita, kita lepaskan ego kita menjadi hamba yang iman. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Meneraikan firman dan hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, yang tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, PDP, secara berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.